Ini saya akan menjelaskan dulu terkait eh, ini ya, kontrak perkuliahan. Nah, untuk mata kuliah ini untuk sebenarnya harus ada WA group, tapi karena sudah ada grup perwalian, jadi saya rasa tidak ini ya, apa namanya, tidak harus bikin lagi ya, karena nanti kebanyakan grup. Jadi sudah cukup grup itu aja, nanti kita jadikan grup kuliah kita. Kemudian diharapkan teman-teman punya buku. Jadi kalau saya itu pakai perpaduan dua buku ini, boleh memiliki salah satunya antara bukunya Samsul Muhammad atau Hartono Jugianto. Nanti teman-teman bisa ini ya, apa namanya, punya salah satu lah nanti untuk bahan perkuliahan semester sampai semester ke depan. Kemudian ini pendukungnya. Jadi kalau yang pendukung ini tidak harus punya, tapi untuk yang utama paling nggak punya satu. Kalau misalnya mungkin mahal atau gimana nanti bisa beli. Mungkin yang non yang nggak asli nggak apa-apa karena kan memang teman-teman mungkin ya pandemi ya jadi nggak terlalu ini, yang penting punya. Misalnya dari beberapa orang nanti kan dibentuk kelompok nih, misalnya beli satu buku kemudian difotokopi. Jadi yang penting itu punya referensi, jangan mengandalkan internet gitu sih ya saran saya. Nanti uh, kalau teori portofolio ini rencananya untuk ujiannya nanti itu mungkin lebih base ke praktek ya untuk UAS-nya. Nah, kalau yang UTS-nya project ya untuk UAS-nya, nanti UTS-nya nanti lebih atau kebalikannya UTS yang project, UAS-nya baru yang hitung-hitungan gitu ya. Nah, di sini nanti tetap ada presentasi di setiap pertemuannya. Di sini ada seperti yang biasanya yang teman-teman sebelum saya ajar ini kan pernah ikut mata kuliah saya itu bikin PPT seperti biasa, input suara, kemudian convert video dan upload di YouTube. Kemudian usahakan kirim link videonya itu maksimal H-1. Jadi tidak ada alasan, Bu, saya belum membuat materi dan lain-lain. Nah, pembagiannya gimana? Untuk RPS-nya sudah saya share. Ada beberapa hal yang mungkin nanti ada revisi ya, cuman nanti tidak jauh beda dengan RPS yang ada, gitu ya, yang sudah saya share di e-learning. Kemudian untuk pembahasan soal, kemudian mungkin tugasnya tidak akan per minggu ya, bisa tugasnya dua minggu sekali, jadi tidak per minggu, dan insya Allah akan saya berikan penilaian. Jadi usahakan kalau misalnya tugas, misalnya dalam satu semester, saya memberikan tugas 4 kali gitu, atau misalnya 2 kali sebelum UTS. Berarti kalau misalnya teman-teman dua tugas itu tidak dikerjakan atau dikerjakan salah satunya, maka otomatis nilainya akan dikurangi seperti itu. Dalam arti misalnya dalam dua tugas, satu tugas nilainya maksimal 80. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan satu, berarti kan 80 dibagi dua. Nah, nilai tugasnya berarti 40. Jadi usahakan tugas tetap dikerjakan untuk menambah poin nanti saat UAS ya, nilai akhirnya. Kemudian sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan tugas? Halo, ada yang ditanyakan terkait dengan tugas? Nanti pembagian ini kelompoknya itu berdasarkan dengan materi yang sudah saya share gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, Bu, ini ada materi yang tidak ada kelompoknya yang presentasi. Jadi semuanya dibagi berdasarkan materi yang ada. Kemudian untuk penilaian kehadiran, nanti tetap akan saya berikan absen di e-learning. Di e-learning itu absennya tidak yang seharian gitu, enggak. Jadi absennya akan saya buka dan akan saya tutup seperti itu. Jadi pas waktu jam kuliah, seperti sekarang kan jam kuliahnya jam 10.20 sampai 12.50. Jadi itu adalah waktu kalian untuk melakukan absensi. Di luar itu teman-teman tidak dianggap absen. Jadi saya harap tidak ada yang lupa untuk melakukan absensi. Misalnya besoknya baru absen gitu kan. Jadi
absennya adalah sesuai dengan jam yang sudah ditentukan pada saat kita kelas, meskipun kelasnya berupa e-learning seperti itu. Kemudian untuk partisipasi aktifnya, seluruh materi atau misalnya video yang disampaikan teman-teman atau dari saya itu harus diakses semua. Itu termasuk partisipasi aktif. Yang kedua, nilai partisipasi aktif itu bisa didapatkan dari diskusi. Biasanya diskusi pun akan saya berikan nilai di e-learning, gitu ya. Misalnya, biasanya kalau di saya kan pasti ada sesi 1, sesi 2. Nah, itu teman-teman harus aktif di situ. Jangan sampai tidak pernah sama sekali untuk tanya atau menjawab seperti itu. Karena nanti nilai keaktifannya bisa 0. Atau misalnya nilai minimal, misal 60 atau 70. Nah, itu kan lumayan untuk menyumbang nilai akhirnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman nggak dapat bagian pada sesi pertama, sesi kedua, itu teman-teman bisa menambahkan atau misalnya mengkoreksi jawaban temannya. Itu bisa mendapat nilai yang untuk tambahan nilai kalian. Meskipun kalian pada waktu itu tidak mendapatkan bagian untuk menanyai atau menjawab. Seperti itu. Seperti yang sebelum-sebelumnya di sesi pertama, si audien akan bertanya kepada penyaji dan sesi kedua penyaji yang bertanya kepada audien. Kemudian untuk tugasnya sudah saya jelaskan tadi, dan UTS UAS-nya nanti saya harap tidak ada yang terlambat ya, karena mesti ada pengurangan nilai kalau misalnya sampai pengumpulannya terlambat, kecuali kalau misalnya ada kendala. Dan contoh kendalanya itu misalnya jaringan, atau misalnya ada urusan keluarga, atau misalnya ada alasan tertentu, dan itu disampaikan sebelum waktu pengumpulan. Jangan sampai nanti terlambatnya sampai seharian atau besoknya. Jadi keterlambatan yang saya maksud itu mungkin hanya 15 menit, 10 menit, seperti itu. Ini adalah rumusannya. Jadi kalau teman-teman nggak hadir, maka nilai yang di sebelah sini akan 0. Ya, kemudian yang ini juga kalau misalnya teman-teman nggak pernah aktif, nggak pernah buka e-learningnya, nggak pernah mengerjakan tugas, nggak pernah membuka materi, membuka video, maka partisipasinya juga 0. Dan kalau misalnya nggak pernah tanya dan nggak pernah menjawab, itu juga berpengaruh terhadap akumulasi dari jumlah nilai partisipasi aktif. Berikut juga tugas, karena kejadian di kakak kelas kalian atau yang saya ajar sebelumnya, di tugas itu dari 4 tugas hanya dikerjakan 2, sehingga untuk dapat nilai itu tidak mungkin. Tugas itu harus full. Kalau misalnya saya memberikan tugas, kalau misalnya dia dikerjakan seluruhnya, nilai UTS UAS-nya bagus dan selalu hadir, maksimal kehadiran ini tidak kurang dari 7, misalnya 6 pertemuan dalam sebelum UTS kan ada 7 pertemuan yang harus hadir. Nah, dia hadir 5 aja berarti dia sudah berhak untuk UTS, dan kemungkinan besar dapat nilai A itu besar ya. Jadi kalau misalnya ingin dapat nilai A, nilainya bagus, maka tugasnya harus dikerjakan seluruhnya, aktif di diskusi, kemudian hadir, gitu ya. Jadi saling mengingatkan, karena artinya ini ya tidak bersifat yang besok bisa bebas kapan absen, tapi sifatnya real time. Jadi nanti teman-teman aktivitas per individunya saya bisa lihat. Warna ini terakhir kapan ngasih e-learning, kemudian terakhir kapan dia menjawab diskusi, dan kapan terakhir dia melakukan absen. Jadi absennya itu saya tegaskan lagi pada jam masa kuliah. Tolong ini kameranya dinyalakan. Kok saya yang bicara sendiri yang nggak kelihatan mukanya? Oke, yang lain tolong dinyalakan kameranya. Oke, ada pertanyaan terkait penilaiannya, karena nanti lebih ini ya, ada beberapa project ya, maksudnya kalau portofolio itu kan hanya melulu praktek saja kan tidak seru gitu ya, harus ada prakteknya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya? Belum ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saat perkuliahan online ya. Mungkin tidak absen, kemudian dan mungkin minta maaf
berikutnya tidak bisa. Jadi kalau misalnya minggu depan sudah berlaku kalau tidak absen berarti saya anggap tidak hadir gitu ya. Kemudian tidak mengakses materi. Jadi kalau di saya itu materinya saya beri notif gitu ya. Kalau misalnya dia hadir, maka akan tercentang biru. Jadi harus di-download dulu atau dibuka terlebih dahulu seluruh materinya. Kemudian tidak mengerjakan tugas, kemudian nyontek. Saya yakin kalau di rumah teman-teman bisa mengakses apapun, bisa open apapun, open Google, open buku, tapi tidak boleh nyontek. Gitu ya. Saya harap tidak nyontek, atau kalau ngerpek pasti ya, kalian pasti bebas ya buka apapun, tapi paling nggak tidak nyontek ya. Kemudian terlambat yang saya maksud ini adalah terlambat pengumpulan tugas dan juga terlambat pengumpulan UTS maupun UAS. Jadi pada waktu kalian upload UTS, UAS maupun tugas itu pastikan sudah terupload dengan benar gitu ya. Jangan sampai nanti salah upload di kelas lain dan lain-lain. Kemudian ini adalah kehadirannya, maksimal teman-teman bisa izin itu 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Gitu ya. Jadi diperhatikan kalau semua ini tidak dilaksanakan atau misalnya pelanggarannya tidak dilaksanakan teman-teman, insya Allah nilainya bagus. Intinya seperti itu ya. Intinya harus izin konfirmasi itu penting gitu ya. Oke, buku yang saya ini referensikan ini paling nggak nanti ada yang punya lah dalam satu kelas, nanti bisa di-copy dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Jadi saya tidak mewajibkan harus punya buku. Yang penting kalian punya referensi. Entah nanti yang punya hanya 2 orang, atau misalnya, Bu, saya pengen punyanya bukunya Samsul aja. Oke, teman yang lain mungkin beli yang Hartono. Misalnya harganya cukup mahal, boleh juga beli di Shopee atau dimanapun. Saya tidak mewajibkan harus beli asli, yang penting harus punya referensi, entah itu dalam bentuk fotokopian, dalam bentuk book PDF book itu nggak apa-apa. Intinya kalian harus punya referensi. Jadi jangan dibiasakan untuk mengambil PPT yang misalnya dari internet seperti itu. Kalau diambil nggak apa-apa, yang penting dicantumkan referensinya punyanya siapa. Kemudian untuk teori portofolio ini, kira-kira di sini ada yang sudah pernah buka rekening buka saham di kampus? Ada yang sudah punya di bursa efeknya fakultas? Ada yang sudah punya? Sudah pernah buka rekening di situ? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti dengan berjalannya waktu nanti kita harus buka rekening itu sambil belajar ya. Jadi intinya kita tidak melulu teori saja, karena di portofolio itu memang banyak hitungannya. Cuman akan lebih baiknya jika nanti dipraktekkan secara langsung. Bagaimana memilih saham, bagaimana kita investasi gitu ya. Jadi nanti kita mencoba untuk mempraktekannya meskipun tidak banyak ya, tidak yang luas gitu. Yang penting kalian pernah mencobanya. Oke? Mungkin hari ini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya cukup kontrak perkuliahan saja, dan minggu depan saya harap materinya sudah siap untuk dipresentasikan, dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Untuk Zoom-nya ini tidak melulu setiap minggu, jadi tergantung kebutuhan. Kalau memang teman-teman menghendaki, monggo. Kalau misalnya 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali, terserah nanti seperti apa enaknya. Jadi tidak melulu yang harus setiap pertemuan kita ada Zoom-nya, karena kita sudah ada e-learning. Jadi Zoom, YouTube itu memang pendukung gitu ya. Alangkah lebih baiknya jika e-learning juga dihidupkan, kemudian didukung dengan Zoom, YouTube, dan Google Meet. Itu saya rasa lebih bagus. Jadi kalau hanya Zoom atau Google Meet saja itu juga tidak efisien, karena dalam hal absen dan lain-lain itu juga tidak ada track record-nya. Gitu ya. Kalau di e-learning kan materi tercantol di situ, kemudian absen dan lain-lain ada di situ. Tinggal nanti kita mengelingkan aja hasil diskusi kita di Zoom itu di e-learning kita, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan atau tambahan terkait dengan perkuliahan 1 semester ke depan? Bu mau tanya. Nggak ada, Bu, cukup. Nggak ada. Ada yang tanya Bu mau tadi? tanya, Bu. Ya, silakan Mbak Riza.
Ini kan ada gabungan dari kelas lain ya, Bu. Oh, Itu iya. gimana, Bu, grup WA-nya? Grup WA-nya terserah, nanti kalau misalnya dibuatkan grup lagi silakan. Kalau misalnya dimasukkan grup perwalian itu ya nggak apa-apa. Nanti setelah perkuliahan ini selesai keluar lagi nggak apa-apa. Tergantung kesepakatannya teman-teman. Ya, Bu, terima kasih. Ada Ya, pertanyaan Bu, terima lagi? kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan Bu, lagi? izin bertanya. Ini Bu, berarti setiap materi itu kita presentasi seperti semester sebelumnya atau gimana, Bu? Iya, jadi nanti teman-teman presentasi gunanya apa? Untuk menumbuhkan minat bacanya teman-teman gitu ya. Kalau misalnya nanti diskusi setelah nanti teman presentasi pasti ada sesi diskusi seperti itu. Baik, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah nge-zoom dari pagi ya? Mau tanya. Iya, silakan. Ini kan kalau di RPSAIP itu pertemuan ke-1 sampai 3, referensinya bab 1, 2, 3. Berarti untuk kelompok 1 bab 1, kelompok 2 bab 2, kelompok 3 bab 3, atau gimana, Bu? Jadi nanti dibagi berdasarkan poin di situ, Mbak. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 3 itu kan ada beberapa poin. Ya, ada 9 poin. Nah, itu nanti dibagi menjadi berapa kelompok gitu. 3. Oh, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya pertemuan pertama kemudian dibebankan pada satu kelompok, saya rasa nanti ya kasihan teman-temannya. Jadi nanti dalam 1 sampai 3 itu berarti 3 kali pertemuan, Mbak. Ya, nanti kan kita sudah menjalani 1 pertemuan, jadi kurang 2 pertemuan lagi. Ini dibagi entah berapa nanti pasnya materinya dengan jumlah teman-teman di kelas. Seperti itu, nanti bisa dikondisikan seperti itu ya, dibagi sendiri materi. Misalnya 1 kelompok 2 materi atau 1 kelompok 3 materi, jadi pasnya enaknya gimana? Disepakati dengan teman-temannya ya. Nanti saya berikan contoh pembagian dari kelas lain untuk pembagian materinya, kelompoknya. Mungkin nanti dijadikan referensi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin cukup saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini, karena mungkin sudah nge-zoom dari pagi. Teman-teman bisa menjalankan aktivitas yang lain ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya kalau sudah diakhiri ya. Ya, silakan. Oke, silakan live dari Meet.